Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 8 dengan tema integrasi matematika dalam keuangan syariah. Dengan subtema yakni suku negara retail dan asuransi syariah. Selanjutnya untuk anggota kelompok 8 yakni ada Umi Latifatul Amanah, Yasmin Az-Zahra Edvin, dan Devi Oktaviani. Kita akan membahas mengenai integrasi matematika dalam keislaman. Yang pertama yakni suku retail, di mana instrumen investasi berbasis pendapatan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yakni obligasi retail Indonesia atau yang sering disebut dengan ORI, dan suku retail Indonesia yang sering disebut dengan SUKRI. Kedua jenis tersebut merupakan hal yang berbeda, di mana obligasi adalah sertifikat uang yang dikeluarkan peminjam, biasanya berupa perusahaan ataupun pemerintahan untuk meningkatkan modal. Sedangkan untuk suku retail adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang dijual kepada individu ataupun perseorangan, yang mana warga negara Indonesia melalui agen atau penjualan di pasar perdana untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh seseorang ketika melakukan investasi pada suku negara retail ataupun SUKRI. Yang pertama, keuntungan yang diberikan dari ORI ataupun obligasi Indonesia yang dijelaskan di awal tadi, berbasiskan bunga berupa kupon yang diberikan di setiap periode tertentu. Sedangkan keuntungan SUKRI didapatkan dari penggunaan skema transaksi ijaroh ataupun sewa menyewa, yakni investor mendapatkan pembayaran sewa ujroh. Dasar dari aset SUKRI milik pemerintah antara lain yakni proyek yang terdapat dalam APBN serta barang milik negara ataupun BMN berupa tanah ataupun bangunan-bangunan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Keuntungan yang kedua yakni aman, yang mana dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU APBN, di mana setiap bulannya pemerintah wajib membayar. Keuntungan yang ketiga yakni imbalan serta pembayar pokok pada saat surat berharga syariah negara tersebut jatuh tempo. Yang keempat, investasi pada suku negara retail ini terdapat prinsip syariah, di mana memberi akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Formulasi imbalan dan pendapatan dari suku retail. Yang pertama, misalkan imbalan dan pendapatan dari suku retail dirumuskan dalam subbab dengan total pendapatan sesudah pajak dari kepemilikan suku retail tersebut, mulai dari awal penerbitan sampai dengan jatuh tempo, dapat dinyatakan dengan rumus yakni R sama dengan R kecil dikalikan dengan P dikalikan dengan N, kemudian 1 dikurangi X dikalikan dengan P, di mana P adalah harga di pasar perdana
kemudian R adalah persentase imbalan per tahun, N adalah periode waktu standar sebelum jatuh tempo yaitu 3 tahun. X-nya adalah persentase pajak yang diberikan. Selain memiliki keuntungan pada investasi suku retail tersebut, di sisi lain suku retail ini juga memiliki resiko investasi yang dilakukan. Yang pertama, resiko yang akan didapatkan tidak menutup kemungkinan, yakni pada prinsipnya investasi pada suku retail negara merupakan investasi yang bebas terhadap resiko gagal bayar. Kemudian yang kedua, resiko pasar, di mana capital loss ataupun kerugian atas pokok yang diberikan terjadi akibat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli, yang mana resiko tersebut dapat dihindari dengan memegang obligasi sampai dengan jatuh tempo atau tidak menjual obligasi tersebut pada saat harga jual lebih rendah daripada harga belinya. Yang ketiga, yakni ada resiko likuiditas, yang mana resiko likuiditas ini merupakan potensi kerugian apabila pemilik suku retail tersebut memerlukan dana tunai sehingga akan mengalami kesulitan dalam menjual suku retail pada harga pasar yang wajar. Resiko tersebut dapat dihindari dengan tersedianya kuota harga beli dari agen penjual dengan fasilitas penjaminan dari agen penjual saat kita membeli obligasi tersebut. Mempermudah pemahaman dalam penghitungan imbalan yang akan diberikan, kita contohkan pada soal yang di layar, yakni ketika seorang investor X membeli suku retail di pasar perdana pada tanggal 4 Maret 2013 sebesar 10 juta dengan imbalan 9% per tahunnya dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2016. Jadi jangka waktu ketika membeli sampai dengan jatuh temponya itu 3 tahun atau 36 bulan. Karena setiap bulannya kan tadi 12, setiap tahunnya ada 12 bulan. Nah, sehingga hasil yang akan diperoleh untuk imbalan per bulannya ketika sebelum pajak 15%, yakni 9% dari imbalan yang dijanjikan tersebut dikalikan dengan 10 juta atau suku retail yang dibeli pertamanya, kemudian dikalikan dengan 1/12 sehingga didapati 75.000. Yang kedua, untuk menghitung imbalan per bulannya setelah pajak sebesar 15%, yakni imbalan per bulannya dikurangi dengan imbalan per bulan dikali dengan 15%, sehingga didapati imbalan per bulannya setelah pajak 63.750. Untuk menghitung pendapatan imbalan yang diperoleh investor sampai dengan jatuh tempo, yakni imbalan per bulannya dikali dengan lamanya jarak dari membeli sampai dengan jatuh tempo, yakni 36 bulan. Sehingga 63.750 hasil bersih setelah dibayarkan pajak setiap bulannya dikalikan dengan 36 bulan didapati hasil yakni 2.295.000. Kemudian prinsipal yang diterima oleh investor pada saat jatuh tempo pada saat 4 Maret 2016 tersebut yakni sebesar 10 juta harga dari suku retail awalnya dikalikan dengan 10% didapati yaitu 10 juta, sehingga total pendapatan yang diterima oleh investor selama memegang suku retail tersebut selama 3 tahun ataupun 36 bulan yakni 2.295.000 ditambahkan dengan prinsipal yang diperoleh investor sebesar 10 juta, sehingga total pendapatannya selama memegang suku retail itu yakni 12 juta
295.000. Kemudian ada prinsip asuransi. Asuransi syariah sendiri adalah lembaga keuangan syariah non-bank yang berfungsi untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Kemudian pihak dalam pembagian bagi hasil itu terdiri dari perusahaan asuransi yang sebagai pengelola dana dan peserta asuransi sebagai pemilik dana yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. Dalam prakteknya sendiri, asuransi syariah memiliki beberapa prinsip yang termuat dalam prinsip utama dan prinsip pokok. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu ala al-bir wa al-taqwa, atau tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min atau rasa aman. Kemudian untuk prinsip dasar asuransi syariah sendiri ada 9. Yang pertama yaitu tauhid atau dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Kemudian ada keadilan. Keadilan sendiri dipengaruhi antara pihak-pihak yang terikat sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga ada tolong-menolong antar anggota. Yang keempat ada kerjasama, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial mendapatkan mandat dari Khaliknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi. Yang kelima ada amanah. Amanah sendiri adalah wujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periodenya. Yang keenam ada kerelaan. Kerelaan ditetapkan pada setiap peserta asuransi agar memiliki motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan akan difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial itu sendiri digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. Yang ketujuh ada larangan riba, yaitu adanya larangan pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang kedelapan ada larangan maisir atau judi, yaitu salah satu pihak yang untung tetapi di lain pihak mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan ada larangan gharar atau ketidakpastian, yaitu penipuan atau menutupi informasi sehingga menimbulkan kerugian. Kita mengetahui tentang prinsip asuransi, kemudian ada dana pertanggungan untuk asuransi jiwa. Premi yang didapatkan akan dimasukkan ke dalam 3 rekening tabungan, yaitu administrasi perusahaan, rekening tabungan pribadi peserta tafakul, serta rekening tabungan khusus yang disediakan untuk pembayaran klaim kepada ahli waris jika di antara peserta
ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Contohnya yaitu, misalkan ada seorang peserta yang mengambil waktu pertanggungan 10 tahun dengan premi 1 juta per tahun. Sebanyak 2% uang tersebut, yaitu 20.000, disimpan di dalam rekening khusus, dan 80% lainnya atau 980.000 disimpan di dalam rekening peserta. Sedangkan dana administrasi diambil dari hasil investasi. Persentasi bergantung pada jumlah peserta. Semakin banyak peserta asuransi, maka akan semakin kecil persentasinya. Dalam waktu 10 tahun akan terkumpul dana sebesar 9,8 juta. Seluruh dana peserta asuransi takaful diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah. Misalnya, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan rasio 70% untuk peserta asuransi takaful dan 30% untuk perusahaan asuransi takaful. Realisasi pembayaran dilakukan apabila masa pertanggungan berakhir, peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan, dan atau peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, jika peserta meninggal dunia, misalnya pada tahun kelima masa angsuran, ia mendapatkan dana pertanggungan yang terdiri dari pertama itu rekening peserta selama 5 tahun, berarti 5 dikali 980.000, hasilnya 4,9 juta. Kemudian bagi hasil selama 5 tahun, yaitu 400.000. Kemudian sisa premi yang belum dibayarkan akan diambil dari dana tabaru, yaitu 5 dikali 1 juta, yang menghasilkan 5 juta. Kemudian jika peserta mengundurkan diri, misalnya pada tahun kelima, ia mendapatkan rekening peserta selama 5 tahun, jadi 5 dikali 980.000 menghasilkan 4,9 juta. Dan bagi hasil selama 5 tahun yaitu 400.000. Hal ini berbeda dengan yang terjadi jika peserta memilih asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional, jika peserta mengundurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis atau waktu pertanggungan selesai, mereka tidak akan mendapatkan kembali premi yang telah dibayarkannya karena telah dianggap hangus, meskipun mereka mendapatkan premi tersebut. Asuransi konvensional hanya akan memberikan porsi yang kecil. Inilah yang dimaksud dengan unsur judi yang terjadi dalam asuransi konvensional. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan asuransi dan ada pihak yang dirugikan, yaitu peserta. Akan tetapi, saat ini ada beberapa asuransi konvensional yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengundurkan diri sesudah batas waktu tertentu sebelum masa pertanggungan habis. Biasanya batas waktunya 3 tahun sejak masa pertanggungan dimulai. Sedangkan pada asuransi syariah, reversing period terjadi sepanjang waktu pertanggungan. Kemudian
Kriteria penetapan dana pertanggungan untuk asuransi jiwa yang pertama yaitu nilai ekonomis atau nilai rata-rata hasil pendapatan setahun rata-ratakan dalam setiap bulannya. Yang kedua, adanya individu yang sangat bergantung pada nilai ekonomis tersebut. Misalnya istri, suami, anak, kakak, adik, atau orang tua yang sudah pensiun. Yang ketiga, sangkutan dana pihak lain di dalam aktivitas bisnis. Misalnya, pinjaman personal di luar utang bank atau lembaga pembiayaan lain yang tidak memiliki asuransi jiwa. Sedangkan pembelian asuransi jiwa dianggap tidak layak jika peserta memiliki kondisi yang pertama, tidak adanya nilai ekonomis, yang kedua, tidak adanya orang lain yang bergantung kepada peserta asuransi, dan tidak adanya sangkutan pinjaman utang. Namun, saat ini asuransi jiwa sering dikaitkan dengan unit link pasar saham untuk investasinya. Pada bab 7 asuransi syariah, yang ketiga yaitu penetapan uang pertanggungan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk penetapan jumlah uang pertanggungan untuk asuransi jiwa, 3 diantaranya. Yang pertama yaitu metode Human Life Value. Dalam metode ini, total jumlah rata-rata pendapatan setiap bulan dalam setahun dikalikan dengan ekspektasi lamanya dana tersebut menopang hidup hingga ahli waris mampu mendapatkan income sendiri. Contohnya, pada metode Human Life Value, seorang ayah 35 tahun memiliki penghasilan bersih sejumlah 5 juta. Setiap bulannya, istrinya adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka memiliki 1 orang anak berusia 9 tahun. Jika seorang ayah meninggal, keluarga dapat bertahan selama 5 tahun untuk biaya hidup dengan jumlah 5 juta per bulan. Tanpa menghitung return, investasi atau pertumbuhan dana, jika seorang ayah meninggal, besar optimalnya yaitu 5 juta dikalikan 12 yaitu selama 1 tahun, kemudian dikalikan selama 5 tahun. Sehingga menghasilkan 300 juta. Penetapan uang pertanggungan. Yang kedua itu menggunakan metode income based value. Pada metode ini, jumlah total rata-rata pendapatan setiap bulan dalam setahun dibagi dengan faktor pertumbuhan dana, karena dana tersebut itu wajib disimpan dalam lembaga investasi selain bank. Contohnya, TSI sama dengan 5 juta dikalikan 12 dibagi 6% sama dengan 1 miliar. Asumsi ahli waris akan mendapatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap seperti obligasi retail Indonesia atau ORI, kemudian suku, obligasi syariah atau reksadana pendapatan tetap, bukan pada deposito ya, yang secara historis memiliki kinerja setahun pada 6-10%. Jadi uang sebesar 1 miliar akan menghasilkan 5 juta setiap bulannya, karena 1 miliar tersebut dikalikan 6% dibagi dengan 12, sehingga menghasilkan 5 juta per bulan. Penetapan uang pertanggungan yang ketiga yaitu metode Financial Needs Based Value. Metode ini digunakan secara lebih spesifik untuk memproteksi kebutuhan finansial di masa mendatang. Misalkan untuk dana pendidikan, dalam praktiknya untuk menghindari pembayaran premi yang sangat besar, maka metode ini tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikombinasikan dengan investasi produk yang cocok. Dalam hal ini, produk yang cocok digunakan adalah asuransi
untiling, di mana pengambilan rata-rata di atas deposito. Metode ini tidak memproteksi penghasilan, melainkan kebutuhan keuangan di masa mendatang. Untuk contohnya yaitu misalkan seorang ayah ingin menjalankan asuransi untuk memproteksi biaya pendidikan anaknya. Biaya pendidikan di universitas sekarang adalah sebesar 200 juta. Dengan perkiraan biaya pendidikan akan naik sebesar 12% setiap tahunnya. 9 tahun yang akan datang, biaya pendidikan tersebut menjadi sekitar 550 juta. Jadi, untuk memproteksi biaya pendidikan tersebut adalah sebesar 550 juta. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.